Turki memburu pelaku perobekan Al-Quran. Pemerintah Turki melakukan upaya memulangkan pria Turki bernama Ibrahim Atabi yang melarikan diri ke Rusia. Pria tersebut merekam video dirinya saat merobek halaman Al-Quran dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut menjadi viral, alhasil ia kini sedang diburu polisi. Atabi diketahui melarikan diri ke Rusia, menyusul serangan dan juga kecaman atas tindakan ofensif tersebut. Kini Direktorat Jenderal Keamanan Turki sedang berkonsultasi dengan Rusia tentang proses ekstradisinya. Direktorat mengatakan pria itu telah melakukan 11 kejahatan dan akan dikembalikan ke Turki dan juga diadili. Tindakan tercela Atabi telah membuat marah publik di Turki. Banyak orang menyerukan penuntutannya. Sementara itu, Turki kutuk keras perobek Al-Quran di Norwegia. Turki mengutuk keras aksi penistaan kitab suci Al-Quran dalam demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok anti-Islam di Norwegia. Pada protes anti-Islam yang diadakan oleh kelompok sayap kanan, hentikan Islamisasi Norwegia di ibu kota Oslo pada Sabtu lalu, seorang pengunjuk rasa merobek halaman Al-Quran dan juga meludahi. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Turki berharap tindakan seperti itu dapat dicegah. Mencatat bahwa Turki akan melanjutkan perjuangannya melawan gerakan fasis dan juga rasis. Kementerian meminta politisi dan juga otoritas Eropa untuk menanggapi isu ini dengan serius dan melakukan upaya dalam masalah ini. Tindakan penodaan kitab suci umat Islam itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara Skandinavia dan mengklaim bahwa mereka memimpin dalam segi demokrasi, hak asasi manusia dan juga supremasi hukum, tambah pernyataan itu. Sebelumnya pada Jumat lalu Al-Quran juga dibakar oleh pendukung Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs di Malmö, Swedia. Sementara itu Perdana Menteri Norwegia mengatakan aksi robek Al-Quran adalah simbol kebebasan berekspresi. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg akhirnya buka suara soal aksi perobekan kitab suci agama Islam Al-Quran. Dia menilai aksi perobekan Al-Quran sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ia tak mempermasalahkan tindakan itu dalam unjuk rasa anti-Islam yang terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Aksi unjuk rasa anti-Islam di Parlemen Norwegia digerakkan oleh kelompok Stop Islamization of Norway. Unjuk rasa itu dilawan oleh unjuk rasa yang mendukung Islam. Unjuk rasa berujung kekerasan usai seorang perempuan dari kelompok Sian merobek Al-Quran. Polisi kewalahan meredam emosi massa. Polisi akhirnya menangkap sejumlah provokator. Solberg berdalih kebebasan berekspresi dijunjung tinggi di negaranya. Ia tak bisa melarang apa yang dilakukan kelompok Sian. Sangat mengkhawatirkan kebebasan berekspresi yang mana kami pertahankan di Norwegia mungkin berbeda di negara lain, atau itu mungkin dipersepsikan kami tidak peduli dengan sikap Sian. Padahal kami memang peduli, kata Solberg seperti melansir FIFA.co.id. Meski begitu, Solberg tidak mau dikaitkan dengan aksi Sian. Ia hanya menganggap aksi yang dilakukan Sian dibela oleh negara. Saya tegaskan tak bisa diasosiasikan dengan semua yang Sian perjuangkan. Saya pikir sungguh menyakitkan bagaimana mereka membicarakan orang yang hidup dan agama mereka di negara ini, ujar Solberg. Pernyataan Solberg muncul sehari setelah Turki mengecam protes Sian. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan sangat salah melihat ataupun juga rasialisme dan permusuhan terhadap Islam sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Sementara itu diberitakan sebelumnya hal yang sama tentang kebebasan berekspresi terjadi di Prancis.
Anak buah Donald Trump singgung masalah agama di Turki, Menteri Luar Negeri Amerika itu disuruh ngaca dulu. Turki mengecam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena menyampaikan kekhawatiran atas masalah agama menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Istanbul. Pernyataan dari Departemen Luar Negeri pada Selasa mengungkapkan setelah dari Paris, Menteri Luar Negeri Pompeo akan bertolak ke Istanbul, Turki untuk bertemu dengan Uskup Agung Konstantinopel Bartolomeus I dan membahas masalah-masalah agama di Turki dan wilayah tersebut. Otoritas Amerika Serikat menyatakan pihaknya juga akan mempromosikan pendiriannya tentang kebebasan beragama di seluruh dunia. Menyoroti kemajuan Turki di bidang kebebasan beragama selama 20 tahun terakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan mengatakan bahasa yang digunakan dalam pernyataan pers soal kunjungan Menteri Luar Negeri Pompeo sama sekali tidak relevan. Akan lebih cocok bagi Amerika Serikat untuk pertama kali melihat ke cermin dan menunjukkan kepekaan yang diperlukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara itu seperti rasisme, Islamofobia, dan juga kejahatan rasial, tambah Aksoy pada Rabu kemarin. Dalam pernyataannya itu, Aksoy juga menggarisbawahi bahwa Turki tidak keberatan jika tamu resmi asing bertemu dengan perwakilan komunitas agama di negara yang mereka kunjungi dan mengingat catatan sejarah Turki tentang keanekaragamannya dan juga menampung berbagai agama selama berabad-abad. Sedangkan agama minoritas di seluruh dunia dan juga terutama Muslim dipaksa untuk melakukan ibadah mereka dalam kondisi yang tidak baik dan terus-menerus mendapatkan ancaman. Warga Turki non-Muslim mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka, tutur dia. Aksoy melanjutkan bahwa kebebasan beribadah bagi warga Turki dari berbagai agama dilindungi. Aksoy juga menyarankan Amerika Serikat harus fokus pada peningkatan kerjasama antara negara-negara terkait masalah regional dan juga global. Pompeo akan berkunjung ke 7 negara yaitu seperti Prancis, Turki, Georgia, Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi antara tanggal 13 hingga 23 November nanti.